Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan bahas film berjudul Codename Banshee. Film ini berkisah tentang seorang mantan pembunuh pemerintah yang bersembunyi, kemudian muncul kembali ketika anak didiknya diusik. Guru dan murid yang sama-sama mematikan ini pun bersatu demi membersihkan nama baik mereka yang dianggap pengkhianat negara. Seperti apa ceritanya guys? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan Banshee yang sedang diinterogasi dengan pihak CIA, yang mana CIA sedang mencari Caleb yang merupakan agen rahasia yang bertanggung jawab atas kematian beberapa anggota timnya, termasuk Jeremy, ayah Banshee, dalam upaya penyerahan daftar yang dimiliki oleh Malia, seorang putri dari gembong mafia yang jahat, kepada pihak CIA. Saat penyerahan Malia dan rahasia yang dimilikinya kepada pihak CIA, mereka ditembak oleh pihak lain yang juga mengakibatkan hilangnya ayah Banshee, dan Caleb pun menghilang dari radar sejak kejadian itu. Caleb dicap sebagai pengkhianat oleh CIA dan kepalanya dihargai 10 juta dolar. Namun Banshee yang merupakan anak didiknya tidak percaya akan cerita itu. Ia justru ingin bertanya kepada Anthony Green, orang yang disewa CIA untuk mengejar Caleb. Karena menurut Banshee, Anthony mengetahui di mana keberadaan ayahnya selain kepada Caleb jika ia menemukannya. 5 tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang hacker bernama Kronos sedang berusaha meretas sistem keamanan sebuah gedung yang diduga sebagai tempat Anthony Green bermarkas. Kronos yang sekarang ini bekerja untuk Banshee sedang memandu Banshee yang akan segera masuk untuk mencari Anthony Green terkait kehilangan ayahnya beberapa tahun yang lalu. Setelah melewati dan membunuh beberapa penjaga di gedung itu, Caleb menaiki lift untuk menuju ke lantai atas. Tetapi tiba-tiba, saat pintu lift terbuka, Banshee sudah ditunggu oleh beberapa anggota Anthony di depan pintu lift. Akhirnya Banshee pun dapat bertemu dengan Anthony yang ternyata sudah menunggu kedatangan Banshee. Anthony kemudian menekan Banshee agar mau menyerahkan Caleb, yang menurut Anthony hanya Banshee yang mengetahui persembunyian Caleb. Banshee juga menanyakan kepada Anthony mengenai ayahnya, namun tidak mendapatkan apa-apa dari Anthony. Melihat posisinya merasa terancam, akhirnya Banshee pun mencoba melawan dan berusaha kabur dari tempat itu. Berkat bantuan Kronos yang telah terhubung, akhirnya Banshee pun dapat lolos dari kejaran Anthony. Melihat kejadian itu, Anthony penasaran dan mencoba mencari tahu siapa yang membantu Banshee sampai bisa masuk ke markasnya dengan leluasa. Setelah berhasil lolos dari Anthony, Banshee pun menjelaskan sedikit tentang Anthony kepada Kronos. Dan Banshee juga meminta agar Kronos mencari informasi tentang keberadaan Caleb saat ini, setelah 5 tahun menghilang dari radar. Berkat informasi yang diberikan oleh Banshee dan dengan keahlian Kronos, akhirnya mereka mampu menemukan lokasi terakhir Caleb. Mengetahui hal itu, Banshee pun langsung menuju ke sana. Sementara di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, anak buah Anthony juga sudah mendapatkan informasi tentang Kronos. Scene berpindah ke sebuah bar di mana Caleb sedang berbicara dengan salah seorang pelanggannya yang sudah kelihatan sedikit mabuk. Sementara di waktu yang sama, Banshee juga yang sudah sampai di Jersey meminta izin kepada Kronos untuk offline sementara waktu, karena Banshee tidak ingin masalah ini diketahui oleh semua orang. Dan di samping itu, urusan ini adalah urusan keluarga Banshee. Kita kembali ke bar Caleb. Saat pelanggan yang mabuk tadi hendak keluar dari bar itu, tiba-tiba mengetahui hal itu, Caleb pun terlihat mendekati laci tempat di mana dia menyimpan senjatanya. Caleb juga meminta Banshee agar menutup pintu bar yang berada di sampingnya. Kemudian Banshee mengutarakan maksud dan tujuannya datang menemui Caleb. Sementara Caleb yang awalnya tidak tertarik dengan tawaran Banshee, akhirnya mau membantu Banshee. Banshee juga memberitahukan kepada Caleb bahwa Anthony Green sedang memburunya, dan kepala mereka berdua dibanderol 10 juta dolar oleh CIA. Karena Banshee tidak bisa menghadapi Anthony sendirian, maka dari itu Banshee mengajak Caleb untuk membantunya. Setelah itu Caleb membawa Banshee ke rumahnya yang berada di tengah hutan. Di sana mereka disambut kurang baik dengan putri Caleb, yang sengaja dilatih oleh Caleb untuk tetap terus waspada.
Sementara itu Kronos yang sedang asik bermain judi online tiba-tiba didatangi oleh Anthony dan anak buahnya. Di sana Kronos dibujuk untuk menunjukkan di mana posisi Banshee dan Caleb. Anthony juga menawarkan sejumlah uang kepada Kronos agar mau membantunya menemukan Caleb. Dan ternyata Kronos juga sudah terlebih dahulu diselidiki oleh anak buah Anthony. Kita kembali ke rumah Caleb. Terlihat Hale masih sangat curiga kepada Banshee. Beberapa kali Caleb dan Banshee pun harus berbohong menutupi masa lalu mereka. Merasa tidak nyaman, Caleb pun menyuruh Hale untuk meninggalkan mereka berdua. Kemudian Banshee terus mencari tahu informasi tentang ayahnya kepada Caleb. Banshee juga mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan pertolongan Caleb untuk menghadapi Anthony dan anak buahnya. Beberapa saat setelah itu, Caleb mengambil beberapa dokumen kemudian diserahkan kepada Banshee. Tanpa banyak tanya lagi, dokumen itu telah menjawab semua pertanyaan Banshee mengenai ayahnya. Bahwa ayah Banshee yang membawa Malia kepada Caleb untuk meminta perlindungan karena Malia memiliki sebuah data-data dari ayahnya. Sementara ayah Banshee sendiri terkena tembakan saat penyerahan Malia ke CIA. Scene berpindah ke Anthony yang sedang menuju ke tempat Caleb. Anthony mengerahkan seluruh anggotanya untuk mengepung rumah dan bar milik Caleb. Sementara Anthony masih dalam perjalanan menuju ke sana. Beberapa saat setelah itu, di bar milik Caleb, datang 3 orang pelanggan bar yang tidak dikenal oleh Caleb. Mereka bertiga sedang merayakan hari pertunangan salah satu dari mereka. Caleb pun dengan santai melayani mereka, tetapi diam-diam Caleb menutup pintu dan jendela barnya karena dia tahu sesuatu akan terjadi. Sementara di rumah Caleb, Banshee dan Hailey juga kedatangan seorang tamu suruhan Anthony. Setelah Banshee terima telepon dari Caleb, Banshee pun menyuruh Hale untuk mengambil senjatanya. Get your gun. Now. Setelah itu mereka siap-siap menyambut tamu yang datang. Di tempat berbeda, Caleb juga sedang akan memulai aksinya. Tidak butuh waktu lama, Caleb sudah bisa melumpuhkan ketiga orang itu dan kemudian pergi menuju ke rumahnya untuk membantu Banshee dan anaknya. Sementara di rumah Caleb, Banshee dan Hale juga sudah mulai pertunjukannya. Saat Caleb tiba di rumahnya, terlihat Banshee dan Hale sedang bertempur dengan orang Anthony. Caleb diam-diam naik ke lantai atas, namun pada saat sampai di kamar Hale, tiba-tiba meskipun Caleb dapat membunuh orang Anthony itu, tetapi Caleb juga terkena tembakan saat ingin menyelamatkan anaknya. Sementara Banshee di lantai bawah juga berhasil melumpuhkan semua anak buah Anthony dan langsung menuju ke atas. Merasa dirinya sudah sakratul maut, Caleb pun meminta Banshee untuk menjaga Hale dan menceritakan sebenarnya tentang Caleb. Karena selama ini Caleb menyembunyikan semua di depan anaknya. Sebelum akhirnya Caleb pun pergi dengan tenang di pangkuan Hale. Sementara di tempat Anthony mendapatkan kabar tentang kematian anak buahnya di bar dan belum ditemukannya Caleb di sana. Mendengar hal itu, Anthony pun menambah anggotanya untuk mengejar Caleb di kediamannya. Sementara di rumah Caleb, terlihat Banshee dan Hailey yang sudah selesai memakamkan Caleb di belakang rumahnya. Merasa Anthony dan anak buahnya akan datang ke rumahnya, Hale pun menunjukkan gudang senjata milik ayahnya kepada Banshee. Sambil Banshee mencoba menceritakan kepada Hale yang sebenarnya. Dengan ilmu yang mereka dapatkan dari Caleb, kedua muridnya ini pun langsung bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Anthony dan anak buahnya. Malam harinya, terlihat 6 buah mobil mendatangi rumah Caleb. Semua ruangan terlihat gelap dan terkunci dengan rapat. Orang Anthony menggunakan drone untuk mengintai pengamati rumah Caleb. Drone itu memiliki sensor panas yang dapat mendeteksi posisi manusia dengan suhu badannya. Setelah mengamati rumah itu, Anthony pun muncul dengan membawa Kronos yang sedang terikat dan membunuh Kronos di depan mata Banshee. Setelah membunuh Kronos, mereka pun langsung menyerang rumah itu. Banshee bertugas di lantai bawah dan Hailey bertugas di lantai atas. Dari atas, Hailey berhasil menembak jatuh beberapa anak buah Anthony, sedangkan Banshee di lantai bawah belum mendapatkan perlawanan sama sekali. Saat anak buah Anthony mulai masuk ke dalam rumah, Banshee pun menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Di bagian akhir, Banshee akhirnya berhadapan langsung dengan Anthony. Meskipun bukan tandingan Anthony, tetapi Banshee tetap berusaha melawan Anthony. Dengan semangat juang 45, akhirnya Banshee pun dapat membunuh Anthony. Sementara Hailey, meskipun terkena tembakan beberapa kali, namun hanya mengenai rompi anti pelurunya. Hailey akhirnya dapat melumpuhkan anak buah Anthony. Di akhir film, terlihat Banshee yang telah mempersiapkan Hailey untuk bekerja sama bergabung dalam agen rahasia seperti ayahnya, dan film pun berakhir.